pemadatan saja longsoran itu karena kemampuan jasad-jasad ternak atau lantai hutan menyerap itu hilang berarti ya? Hilang mengenai. Hilang. Karena penjelasannya bagaimana? Penjelasannya begini mengenai. Yang bisa mendekomposisi bahan-bahan organik di dalam hutan itu totally semua adalah makhluk hidup. Jadi daun yang gugur, ranting yang patah, pohon yang tumbang, buah yang berjatuhan, itu kan semua bahan organik yang dihasilkan oleh aktivitas hutan. Nah, bahan organik itu kemudian diurai atau didekomposisi oleh berbagai macam jasad termit yang ada di dalam lantai hutan, kayak bakteri misalkan. Ada rhizosphere atau rhizobium, terus ada nitrobacter, kemudian ada lactobacillus, banyaklah mengenai jenis bakteri. Kemudian jenis jamur ada ectomycorrhiza, ada indomycorrhiza, ada extendomycorrhiza. Itu mereka semua bekerja bersama, gotong royong lah istilahnya mengenai. Mereka membangun falsafah gotong royong untuk mendekomposisi atau mengurai bahan-bahan organik itu menjadi humus. Nah, humus itu proses tadi itu kan terjadi selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun, bahkan selama ratusan tahun, sehingga membentuk tanah padat yang ringan sebenarnya mengenai. Tanah padat yang ringan, yang memiliki kekayaan nutrisi luar biasa gitu mengenai kan, untuk gembur lah ya, untuk kehidupan seluruh makhluk yang ada di dalam hutan. Nah, ini satu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan mengenai. Satu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Satu bagian saja sedikit terganggu, ini ekosistem ini akan terganggu. Apalagi kalau pohon-pohon besarnya yang menjadi endemiknya terganggu, atau keragaman kehidupan hutannya terganggu, ya sudah, cerita ekosistem ini habis. Nah, kalau cerita ekosistem ini habis, ya itulah yang mungkin disebut deforestasi, ya kan? Itulah yang kemudian menghasilkan bencana ekologi, ya kan? Nah, bencana ekologi ini kan macam-macam, bisa longsor, bisa kekeringan, gitu kan, bisa wabah hama, dan sebagainya. Itu kan sama saja sebenarnya bencana ekologi yang dihasilkan oleh rusaknya ekosistem endemik hutan, gitu kan, dengan berbagai macam keragamannya, dari mulai fauna, flora, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi jangan melihat hutan dari satu sisi saja, gitu. Jangan melihat hutan dari satu sisi saja atau dari bagian-bagian kecilnya, tapi pandanglah hutan sebagai satu kesatuan ekosistem yang tidak bisa diambil sedikit demi sedikit bagiannya, karena ini sangat berpengaruh gitu mengenai ini kan, sangat berpengaruh. Tihang sudah diambil. Nah, itu nanti gampang roboh gitu kan bangunannya. Nah, kalau kemudian budaya-budaya leluhur kita kaitannya dengan hutan, tadi kan kita sudah bahas masalah hutan larangan gitu kan, hutan yang tidak boleh dirambah karena mungkin di sana ada sumber kehidupan lain seperti mata air, mengenai kan keragaman dan sebagainya. Kalau bahasa leluhur kita itu kan memfilosofikan bakteri dan cendawan itu kan sebagai lelembut sebenarnya. Oh iya, lelembut. Lelembut itu sebenarnya ya itu bakteri dan jamur itu lelembut hutan sebenarnya kan. Dan sekarang dunia mengakui bahwasanya komunikasi antar makhluk hidup di dalam hutan itu benar-benar nyata. Ya, saya baru baca minggu kemarin. Nah, kan kayak misalkan gini, sekarang ilmuwan mengakui bahwasanya tanaman memiliki indera primer. Oh, iya, betul. Memiliki indera primer untuk berkomunikasi antar tanaman. Iya. Terus tanaman bisa menangkap gelombang suara, bahkan tanaman mampu menangkap gelombang perasaan mengenai. Ini kayak tanaman saya ini mengenai, itu tuh ada sirsak madu tuh di sana. Ya, itu usia 3 tahun tuh mengenai. Wow, 3 tahun dari biji mengenai. Udah selebat ini. Iya, dan buahnya sudah banyak kan. Nah, itu kenapa? Karena sering saya elus-elus. Ya. Kamu harus berbuah. Kamu nih kan saya kasih makan
yang terbaik, tidak pernah saya kasih sesuatu yang bersifat sintetis. Semua dari alam saya kembalikan ke kamu. Kamu berbuah, karena tanaman yang baik itu, tanaman yang bermanfaat itu, tanaman yang bisa memberikan buah gitu. Dia berbuah mengenai, semuanya berbuah mengenai. Oke, saya menyimpang dulu ya Mas, sedikit menyimpang aja ini Mas Selingan. Ini kan sudah bukan rumor, tapi hasil penelitian 20 tahun Dr. Masaru Emoto, molekul air itu hidup. Esensi dasarnya kan kita, apalagi ya kalau bicara tentang di luar jasa teknik segala, esensi kehidupan itu kan air. Bahkan airnya sendiri berkomunikasi gitu, apalagi sekedar pohon atau ini ya Mas. Itu kalau secara ininya komunikasi berarti terbukti secara ilmiah gitu. Ya, karena kan ini kalau kita tarik Mang Dani, molekul itu kan disusun oleh atom. Kayak air itu kan molekul H2O, hidrogen oksigen ya kan. Nah, semua molekul itu disusun oleh senyawa atom Mang Dani kan. Iya. Termasuk kita nih manusia nih Mang Dani. Ya. Kan kita juga disusun oleh bagian atom, semesta gitu. bagian semesta ini Iya. kan. Nah, atom itu kan ada proton, ada elektron, ada inti atom. Itu kan sebenarnya ruang kosong Mang Dani. Betul. Itu ruang kosong. Jadi semuanya ini adalah ruang kosong gitu kan. Mang Dani ruang kosong, saya ruang kosong, tanaman ini ruang kosong, termasuk air ini ruang kosong. Nah, ruang kosong inilah yang mengandung energi gelombang kuantum kuantum magnetik lah dalam ilmu fisika itu kan, kuantum fisika gitu kan. Yang dia bisa berkomunikasi semuanya Mang Dani. Bisa berkomunikasi melalui apa ya, melalui frekuensi, melalui gelombang, itu semua bisa berkomunikasi Mang Dani. Antar tanaman itu. Antar tanaman begitu pun sama, karena prinsip dasarnya semua makhluk hidup, baik bukan semua makhluk hidup, alam semesta ini, baik yang dikatakan makhluk hidup maupun yang dikatakan benda mati, semua tersusun oleh atom, dan atom yang sama, bukan atom yang berbeda, atom yang sama. Hidrogen kita sama dengan hidrogen Kita sama dengan hidrogen alam. Kemudian karbon di tubuh kita sama dengan karbon alam. Sama dengan karbon kecil kita ya. Sama dengan karbon kecil kita. Iya. Tanah banyak mengandung karbon. Kita juga karbon, Indonesia karbon. Ini kayu banyak mengandung karbon mana nih kan? Karena alam semesta ini atau tanah lah mana nih ya. Tanah kita ini kan tercipta dari tanah kan, mana ini kan diciptakan dari saripati tanah. Saripati tanah apa sih? Salah satunya saripati tanah itu kan karbon. Betul. Jadi bahan tanah itu kan 50% isinya karbon. Selain karbon ya ada hidrogen, ada kalium, ada fosfat, ada magnesium, banyak lah. Kemudian kembali lagi ke komunikasi utuh ekosistem tadi Mas. Ya, jadi Vibrasi suara kan bisa dari pohon itu, sesama pohon itu. ya, jadi itu kan saya istilahnya saya pernah jelaskan itu Mang Dani tentang cara kerja simbiotik antara tanaman dengan mikoriza. Jadi cara kerjanya begini Mang Dani. Tanaman itu kan melakukan proses fotosintesis. Tanaman di daun itu melakukan proses fotosintesis atau pemasakan pada daun. Nah, di mana tanaman itu butuh karbon dioksida kan. Tanaman butuh karbon dioksida, butuh air, butuh cahaya matahari untuk bisa melakukan proses fotosintesis pada daun. Nah, hasil fotosintesis itu adalah glukosa atau zat gula, karbohidrat lah gitu, mulai kan karbohidrat, glukosa. Nah, glukosa ini Mang Dani sebagian oleh tanaman induk loh, tanaman yang besar-besar di hutan tuh kan sebagai tutupan Mang Dani kan, sebagiannya itu ditransfer ke dalam tanah melalui sistem perakaran mereka Mang Dani. Untuk apa? Tujuan mereka melakukan transfer makanan dalam bentuk glukosa ke dalam tanah itu kan lewat pembuluh-pembuluh akar itu. Untuk memberi makan bermiliar-miliar bakteri dan cendawan Mang Dani. Tujuannya itu supaya cendawan dan bakteri berkembang biak agar si bakteri dan cendawan ini kemudian bisa melaksanakan tugasnya Mang Dani. Tugasnya apa? Ya tadi salah satunya pertama mendekomposisi bahan-bahan organik di lantai hutan. Yang pertama. Kemudian yang kedua,
Dari proses dekomposisi itu, dari proses metabolisme makhluk si bakteri dan si cendawan ini, mereka menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman dalam bentuk nutrisi, gitu kan? Nutrisi yang lemas gitu, nutrisi lemas atau zat lemas yang bisa langsung diserap oleh perakaran tanaman mengenai kan, seperti misalkan nitrat, atau kalau bahasa kita umum petani urea lah gitu kan, nitrat atau kalium, fosfat, magnesium dan berbagai macam hara mikro esensial lainnya. Itu dikumpulkan oleh si bakteri, oleh si cendawan itu dikumpulkan, sebagai didekatkan. feedback, dikasih makan. Feedback itu yang disebut hubungan simbiosis mutualisme. Nah, kelebihan makanannya sama si perakaran juga dan bakteri dan jamur ini ditransfer lagi ke tanaman-tanaman yang lain. Makanya, walaupun dengan kerapatan yang sangat rapat, semua tanaman di hutan tumbuh subur. Ya. Tidak ada istilah saling memakan atau saling membunuh dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada persaingan lah. Tidak ada persaingan perebutan makanan karena konsepnya adalah konsep ekologi. Kalau konsep ekologi itu tidak ada istilah perebutan makanan. Perebutan makanan itu hanya ada di lahan pertanian modern kita mengenai kan. Karena sudah berbeda tentunya kan, sistem pertanian kita dengan sistem hutan itu berbeda. Kecuali orang-orang yang menerapkan konsep pertanian ekologi. Nah, dalam konsep pertanian ekologi apapun namanya lah, misalkan permakultur, kemudian hugokultur atau pertanian organik atau pertanian alamiah, semua sama, tidak ada prinsip perebutan makanan. Karena tanah yang sehat dengan ekosistem yang terjaga di dalamnya mampu memberi makan semua tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Komunikasi global ini itu ya. Ya, kayak ini sebenarnya baru saya rambet ini tanaman ini mengenai kan. Tadinya ini sama aja, itu juga sayur-sayuran sama aja.